Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta dimurahkan segala rezeki dan urusannya. Kali ini Bapak Ibu, kita akan bahas tentang 4 kompetensi sekaligus yang akan diujikan dalam tes P3K tahun 2023 ini, yaitu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, serta wawancara. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai videonya di skip-skip agar apa yang disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa juga share video yang ada di channel ini seluas-luasnya, agar apa yang ada di dalam channel ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih karena tanpa dukungan Bapak Ibu, channel ini tidak akan berjalan. Baik, langsung saja kita akan bahas dari kompetensi yang pertama, yaitu kompetensi teknis dengan soal yang pertama. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta USN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah D Bapak Ibu. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Mari kita bedah soal yang pertama ini. Bapak Ibu, masih ingat kan? Pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016, di situ sudah jelas tentang kriteria kenaikan kelas. Saya tampilkan di layar ini. Nah, jadi kriterianya yaitu adalah KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap itu minimal baik. Kemudian yang kedua, KI 3 dan KI 4 itu kompetensi pengetahuan dan keterampilan harus tuntas. Yang terakhir yaitu batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal Bapak Ibu 3 mata pelajaran. Nah, jadi kita kembali lagi pada soal di sini memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Artinya 5 mata pelajaran tidak tuntas dan tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas Bapak Ibu. Jadi sudah paham ya? Jawabannya adalah D. Mudah sekali Bapak Ibu. Next, soal berikutnya. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, E. Induktif. Silakan Bapak jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah C Bapak Ibu, yaitu saintifik. Mari kita bedah soalnya. Dari soal sudah jelas bahwa dalam pembelajaran ada siswa yang tidak aktif. Jadi, Bapak Ibu sebagai guru harus mempunyai strategi pendekatan pembelajaran yang tepat.
Kita coba lihat jawaban C, Bapak Ibu. Saintifik di sini mempunyai 5 pendekatan atau 5 cara, Bapak Ibu. Yang pertama adalah membentuk konsep sendiri. Yang kedua, membuat pembelajaran bermakna atau esensial. Yang ketiga, pembelajaran aktif. Yang kemudian berikutnya, pakam konsep atau berpikir logis. Selanjutnya, terampil dalam membuat kesimpulan. Ini adalah beberapa rangkaian dalam pendekatan saintifik. Jika dibandingkan dengan A hingga E, maka saya yakin Bapak Ibu sudah tahu arti dari A, B, D, dan E. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi ya, karena sudah sering saya jelaskan tentang arti kata konstruktif, kontekstual, sampai induktif di video sebelumnya. Jadi langsung saja kita langsung ke tujuan jawaban, yaitu adalah C, Bapak Ibu. Mudah sekali Bapak Ibu. Jadi artinya Bapak Ibu harus memahami dari tiap jawaban serta memahami apa yang dimaksud dalam soal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menjawab dengan tepat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu soal manajerial Bapak Ibu. Nah, di sini saya jelaskan kembali ya, meskipun pada video sebelumnya sudah saya ungkit. Di sini manajerial yang diteskan Bapak Ibu adalah untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan serta sikap Bapak Ibu dalam berorganisasi. Jadi pahami dulu tujuan dari tes yang akan dilaksanakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bingung dalam belajarnya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang pertama Bapak Ibu. Soal yang pertama, beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun, ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda: A. Saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. B. Hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. E. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Mari kita bedah dari soal yang pertama, kompetensi manajerial ini. Yang A, jawabannya adalah saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkan. Nah, ini pun saya rasa sudah bagus ya Bapak Ibu, namun kurang tepat. Kemudian yang B, hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. Ini pun saya rasa kurang pas Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan ke jawaban C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat. Nah, ini saya rasa juga pas, namun kurang begitu tepat. Kita lanjutkan ke E. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Nah, ini berarti terlalu berlebihan saya rasa. Jadi yang E ini juga kurang tepat. Sedangkan pada D Bapak Ibu, bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Artinya kita tetap bersimpati pada karyawan tersebut, namun tidak lupa tentang kewajiban kita memprioritaskan
kepentingan perusahaan. Nah, baru ini jawaban yang paling tepat. Jadi jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun, terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang Anda lakukan adalah A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. E. Memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Mari kita bedah soalnya. Pada soal kali ini, topiknya adalah kemampuan bekerja mandiri dan tuntas menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan, Bapak Ibu. Jadi dalam setiap soal manajerial akan ada topik yang akan Bapak Ibu harus selesaikan berupa soal-soal ini. Jadi jika tahu topiknya maka Bapak Ibu akan lebih mudah menjawabnya. Jadi berdasarkan topik yang barusan saya sebutkan, jawaban C ini sangat sesuai Bapak Ibu. Jadi melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuai dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat selesai. Maka jawabannya adalah C. Oke, mudah sekali ya Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal sosiokultural Bapak Ibu. Saya jelaskan sedikit meskipun sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Tujuan atau yang akan dites dalam soal ini adalah untuk menguji pengetahuan, keterampilan, juga sikap Bapak Ibu yang berkaitan dengan interaksi di lingkungan yang majemuk atau di lingkungan Bapak Ibu. Jadi itu inti dari ujian yang diberikan kepada Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan pada soal yang pertama. Suatu hari, Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka yang Anda lakukan adalah A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga meskipun ia pimpinan. B. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. C. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan tersebut. D. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. E. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga meskipun ia pimpinan. Nah, dalam soal yang ada, coba kita bedah. Di sini Bapak Ibu, soal sosiokultural di sini menjadi beberapa basic. Ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Yaitu yang harus dipenuhi adalah peduli dan menghargai perbedaan. Yang kedua, membangun hubungan baik. Yang ketiga, bersikap tenang dan mengendalikan emosi. Jadi ini
kata kunci atau level basic dalam soal sosiokultural Bapak Ibu. Jadi tujuannya itu yang nanti Bapak Ibu ujikan pada tes. Jadi berdasarkan pada soal, jawaban A kita coba bahas. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga meskipun ia pimpinan. Nah, mengeluarkan pendapat adalah sebuah hak kita saat ada rapat Bapak Ibu. Jadi yang E ini sesuai ya. Kita lanjutkan ke B. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. Nah, ini terlalu gimana ya? Berarti yang B ini tidak pas ya Bapak Ibu. Sedangkan C mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan. Yang C ini juga kurang pas atau ini akibatnya terpaksa kayaknya ya. Kemudian yang D meninggalkan ruangan. Oh, ini juga kurang sesuai Bapak Ibu. Kemudian yang E biasa saja karena hal tersebut. Wah, ini juga kurang pas. Jadi berdasarkan jawaban yang ada yang paling tepat adalah yang A Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka yang Anda lakukan adalah A. Makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. C. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. D. Tidak makan makanan yang ada. E. Jujur dan tidak mau makan. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur mulai dari yang ke-5. Yap, jawabannya adalah B Bapak Ibu. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. Mari kita bedah soalnya. Di sini seperti tadi yang saya jelaskan ya Bapak Ibu. Kita harus peduli dan menghargai perbedaan, membangun hubungan baik, serta bersikap tenang dan mengendalikan emosi. Nah, pada soal ini masuk pada kriteria karakter membangun hubungan baik. Mari kita bedah soalnya Bapak Ibu, serta jawaban satu persatu. Yang A, makan nasi saja tanpa menyentuh hidangan hangat. Ini artinya kita akan menyakiti tuan rumah Bapak Ibu. Sedangkan yang C, mengatakan bahwa Anda sudah kenyang, berarti kita berbohong. Berarti yang C ini juga tidak sesuai. Yang D, tidak memakan makanan yang ada. Ini pun akan menyakiti tuan rumah. Berarti yang D ini tidak sesuai. Sedangkan yang E jujur dan tidak mau makan. Nah, artinya di sini meskipun kita jujur, namun secara tidak langsung kita tidak menghargai orang lain atau tuan rumah. Maka jawaban berdasarkan kriteria tadi adalah yang B Bapak Ibu. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. Oke, mudah ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal yang ini Bapak Ibu adalah kompetensi wawancara, yaitu kompetensi keempat dari tes yang akan Bapak Ibu laksanakan nanti. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Anda baru saja selesaikan berbelanja di sebuah supermarket untuk keperluan rumah tangga. Anda duduk sejenak di dekat tempat parkir dan menikmati segelas es. Sebelum berangkat, ada seorang kakek renta membawa kantong besar. Ternyata ia seorang pemulung dan mendekati tempat sampah. Tindakan Anda: A. Memberikannya uang. B. Berbagi es saya. C. Memberikannya sebagian belanjaan saya. D. Memberikannya gelas es. E. Saya pura-pura tidak melihat orang tersebut. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur mulai dari yang ke-5. Ya, jawabannya adalah A Bapak Ibu. Memberikannya uang. Mari kita bedah soalnya. Jadi berdasarkan cerita yang ada dalam soal, saya yakin Bapak Ibu sudah pasti akan memilih A ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan satu persatu dari jawaban. Jadi kita langsung saja pada soal berikutnya.
Anda sedang mengerjakan sebuah kegiatan. Di waktu yang bersamaan, seorang mengirimi Anda pesan singkat. Handphone Anda berbunyi berkali-kali akibat pesan yang banyak. Bahkan sesekali terdengar suara panggilan masuk. Tindakan Anda: A. Membuka pesan tersebut. B. Mengabaikan pesan tersebut. C. Menelpon orang tersebut. D. Menonaktifkan ponsel saya. E. Pura-pura tidak dengar panggilan atau pesan masuk. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A, Bapak Ibu, membuka pesan tersebut. Mari coba kita bedah soalnya, Bapak Ibu. Dari soal sudah jelas ceritanya ya Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti akan jawab A, Bapak Ibu, membuka pesan tersebut. Jadi ketika kita bekerja, ada seseorang yang menelpon ataupun mengirim pesan singkat, pastinya kita akan membuka pesan tersebut. Jadi untuk soal yang ini saya rasa tidak perlu saya bahas, karena yakin saya Bapak Ibu pasti akan menjawab A. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan kali ini hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan ini bisa bermanfaat saat Bapak Ibu melaksanakan ujian nanti. Dan saya doakan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ujian P3K tahun ini, semoga semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, sehingga nanti Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun 2023 ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa juga share video yang ada di dalam channel ini seluas-luasnya, agar apa yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk orang lain Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.